Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan tahmid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di dalam ketaatan kepadanya di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriringan salam, tidak bosan-bosannya kita bersalawat kepada Allah. Semoga salawat serta salam tersebut Allah selalu curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pengajian kita membacakan ringkasan daripada tafsir Imam Ibnu Katsir, yaitu kitab Umdatut Tafsir, yang mana kita telah sampai sebelumnya pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Jadi pada penghujung pertemuan yang sebelumnya kita sudah membacakan ayatnya, dan kita ulangi lagi serta kita bacakan dan kita jelaskan perkataan daripada Imam Ibnu Katsir di dalam kitab ringkasan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan menyeru manusia seluruhnya. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wallazina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi, dialah Allah yang ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan bagi kalian bumi, firasyan, dalam bentuk hamparan, was samaa binaan, dan yang telah menjadikan langit sebagai tempat naungan, atap bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lantas kemudian Allah mengeluarkan dengan air tersebut berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian jadikan, lillahi, untuk Allah, bagi Allah, andadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dan kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Kemudian berkata Al-Mufassir Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, syara'a tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi. Allah tabaraka wa ta'ala memulai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ini sampai 22 ini dengan menjelaskan keesaannya di dalam uluhiyahnya, keesaan Allah di dalam peribadahannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya beliau menetapkan bahwasanya Allah itu esa,
di dalam uluhiyahnya. Dan ini juga merupakan ya landasan yang mengatakan bahwa tauhid ya itu ada beberapa sisi. Jadi mengesahkan Allah itu dalam beberapa sisi gitu. Ada sisi yang dikenal dengan tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah dalam sisi perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian ada yang disebut dengan tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam sisi peribadahan yang merupakan hak peto bagi Allah. Kemudian ada dalam sisi mentauhidkan Allah dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Seseorang meyakini bahwasanya Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, yang mana nama-nama tersebut serta sifat-sifat tersebut tidaklah ditetapkan melainkan melalui wahyu Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka kalau seandainya ada orang sekarang yang menyanggah pembagian tersebut, maka kita tanyakan dari sisi mananya yang salah gitu. Apakah kita tidak boleh mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, atau tidak boleh mengesahkan Allah di dalam peribadahan? Jadi jangan lihat pembagiannya, namun lihat substansi isi dalam pembagian itu. Karena pembagian itu sifatnya ijtihadiyah, sifatnya adalah ijtihad para ulama. Memang tidak ada secara teks Nabi mengatakan tauhid 3, enggak ada. Sebagaimana juga tidak ada secara teks mengatakan rukun solat ada 13, enggak ada. Jadi di mana para ulama itu mengatakan rukun solat itu jumlahnya begini, padahal secara teks enggak ada jumlahnya? Inilah yang dinamakan dengan al-istiqra'u wat tatabbu'. Didapat dari hasil bacaan para ulama, dari nas-nas Al-Quran dan hadis yang terdapat bertebaran dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kemudian barulah disusun untuk lebih memudahkan gitu. Tatabu ya, hasil mutolaah, hasil penelitian para ulama itu. Namun substansinya, yang dilihat substansinya tidak ada yang bertentangan. Sebagaimana teman-teman dari golongan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah juga membaginya. Bapak baca kitab Jauharut Tauhid ya misalkan, atau kitabnya Imam Al-Ghazali ya Aqidatul Awam ya. Bahkan beliau membagi akidah itu ada dua gitu. Ada Aqidatul Awam, ada Aqidatul Khassah. Ada akidahnya orang-orang awam, ada akidahnya orang-orang khusus. Kan pembagian juga. Ada nggak Nabi mengatakan? Nggak ada. Jadi dari mana beliau membagi itu ya? Dari hasil bacaan gitu ya, dari analisa para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena sekarang itu ini dimunculkan ini trilogi, bahkan ada yang memfitnah ini sama dengan orang Nasrani katanya. Di mana sisi kesamaannya Pak? Orang Nasrani itu lihat substansinya Pak ya, keyakinan orang Nasrani tersebut adalah trinitas, beda dengan mentauhidkan Allah dari 3 hal gitu ya. Tapi kalau orang Nasrani itu membagi zat Allah. Allah ada Tuhan Anak, ya kan? Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus dan seterusnya gitu ya. Ini beda. Maka inilah terkadang fitnah-fitnah ya yang dilontarkan. Terkadang yang melontarkannya itu ya tidak malu, Pak ya. Padahal para ulama terdahulu seperti Imam Ibnu Katsir ya, yang mana beliau banyak ya di dalam kitab-kitab beliau menetapkan tauhid ya, tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidur rububiyah gitu kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas ya, dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi pada ayat ini kata beliau Allah memulai penjelasan tentang esanya Allah, keesaan Allah di dalam uluhiyahnya, yakni di dalam peribadahan hamba kepadanya. Jadi seseorang itu beribadah hanya kepada Allah, berarti dia telah mengesahkan Allah di dalam peribadahan atau dalam uluhiyahnya Allah. Karena uluhiyah ini bermakna ibadah gitu Pak. Bi annahu ta'ala huwal mun'imu ala abidihi, ya, bahwasanya Allah adalah
zat satu-satunya al-mun'im yang memberikan nikmat ala abidi kepada seluruh hamba-hambanya. Jadi di ayat ini kan Allah mengingatkan kepada manusia seluruhnya, terkhusus kita umat Islam, orang yang beriman. Allah mengatakan apa, Pak? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah gitu. Alladzi khalaqakum. Allah mengingatkan kita akan nikmatnya. Allah yang telah menciptakan kalian, maka sembahlah Allah. Tidak hanya kalian, Allah juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian gitu. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah juga mengingatkan nikmat Allah yang lain, alladzi ja'ala lakumul arda. Ya, sembahlah Allah, zat yang telah menjadikan bumi untuk kalian firasyan, sehingga kalian bisa tempati bumi itu. Kemudian Allah juga menciptakan langit ya sebagai atapnya. Jadi langit itu kan berlapis-lapis. Ya kan para ahli ilmu sains ya, ilmu teknologi, ilmu keduniaan kan menjelaskan ada ionosfer, ada atmosfer gitu. Kokoh ya. Ya kan? Langit itu bagaikan apa namanya itu Pak, sebagai perisai daripada planet bumi, sehingga ya planet bumi ini tidak berbenturan dengan planet-planet yang lain. Allah berilah perisai yang namanya langit yang begitu kokoh. Kalau seandainya nggak ada langit ya, mungkin sudah kayak film-film tuh ya. Iya, ada ya wallahualam gitu Pak ya. Boleh jadi meteor ya akan sering ya menghujam, menghantam planet bumi. Para ahli mengatakan meteor yang jatuh itu Pak sudah tersaring ya, oleh lapisan-lapisan langit gitu Pak ya, oleh lapisan-lapisan atmosfer itu sebagai ya pelindung bumi, sebagai lapisan bumi ya, apa ya, perisai bagi bumi dengan izin Allah. Ini luar biasa gitu Pak ya, luar biasa nikmat Allah gitu. Jadi Allah tidak hanya ciptakan bumi bagi kita, tempat kita tinggal, tempat kita dilahirkan, tempat kita menikmati seluruh nikmat Allah, namun juga Allah menciptakan langit sebagai pelindung dari bumi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Jadi Allah ingatkan nikmat itu sehingga kita itu jangan berat melaksanakan perintahnya gitu. Ya kan? Sehingga kita itu ikhlas, mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Allah. Sekarang Pak, ada orang yang baik sama kita. Setiap hari kita misalkan ya diberinya perhatian ya, dia selalu ngasih bantuan kepada kita, tentu kita akan senang ya Pak ya, tentu kita akan berterima kasih kepada orang itu. Nah, kalau orang yang berbuat baik kepada kita itu perintah kita, memerintahkan kita misalkan, Dek ya, tolong Dek bantu Bapak, Dek tolong belikan ini untuk Bapak, karena kita tahu Bapak ini baik sama saya kan, pasti ya dengan semangat kita, ayo Pak ya, ya insya Allah langsung siap gitu ya, nggak ada rasa berat ya, karena dia tahu ini bapaknya baik, ini bapak itu masya Allah gitu. Allah lebih lagi daripada itu. Kenapa kita masih malas kan gitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa Pak. Makanya Allah mengingatkan kita kepada nikmat Allah yang paling banyak. Bahkan dalam surah Ar-Rahman itu kalau Bapak baca, betapa banyak, betapa sering Allah mengulang ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Nikmat Allah Tuhanmu yang mana lagi? Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Sudah banyak, namun ternyata kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Nah, itu Pak. Ini luar biasa Pak ya. Uslub ya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu luar biasa Pak. Sehingga kita Pak, kalau seandainya kita berat beribadah mau tahajud misalnya Pak, ingat ya nikmat Allah, saya ingin berterima kasih kepada Engkau ya Allah ya. Insyaallah ringan itu Pak. Bahkan Rasul saja Pak, ya saking lamanya tahajud beliau sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai istri beliau protes ya, bukan protes lah bahasanya, sampai istri beliau itu bertanya gitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah kan, ya kan, engkau ya laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya kan? Jadi kenapa engkau begitu semangat beribadah gitu? Ya kan? Padahal engkau adalah sosok yang sudah dijamin surga lah gitu Pak ya. Dosanya sudah diampuni kalau ada dosa, dan Rasul adalah maksum ya, yang terjaga gitu Pak ya. Allah menjaga beliau dari perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, karena beliau adalah sosok yang
yang suci, yang mulia, bahkan dikatakan di dalam hadis beliau adalah sayyidu bani Adam, ya, penghulunya, pembesarnya seluruh ya keturunan anak Adam, ya. Termasuk kalau dibandingkan dengan Nabi Adam, Rasulullah lebih utama Pak ya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa beliau juga sangat rajin beribadah gitu Pak? Maka apa kata beliau, jawaban yang sangat luar biasa ini dalam Sahih Al-Bukhari Pak ya. Afala akuna abdan syakura. Ya, aku ini wahai Aisyah ya, ingin ya menjadi hamba yang bersyukur gitu. Jadi ibadah yang aku lakukan ini atas dasar aku bersyukur kepada Allah gitu. Iya, luar biasa Pak ya. Iya. Karena beliau melihat bagaimana nikmat Allah yang sangat banyak yang telah Allah kurniakan kepada beliau, sehingga ketika itu kita ingat Pak, insya Allah itu memberikan energi yang sangat luar biasa Pak ya pada diri kita. Ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya Pak, nikmat bentuk rupa menjadi manusia, karena manusia itu adalah Allah ciptakan fi ahsani takwim, fi ahsani takwim, sebaik-baik makhluk ya, penciptaan yang paling sempurna. Coba Pak, kita bayangkan sekarang, ya Allah, ya Alhamdulillah sekarang Kau ciptakan kita ya. Terkadang manusia banyak tidak bersyukur juga Pak. Aduh ya, lihat artis ya Pak ya. Kalau seandainya saya kayak artis itu, nah ya tentu lebih mantap nih ya. Selalu kurang melihat apa yang ada pada dirinya, ya kan? Nah, itu termasuk sifat yang harus kita jauhkan Pak ya. Iya, Alhamdulillah Pak, kita dijadikan manusia. Coba kita bayangkan, kita Allah ciptakan menjadi seekor lintah. Gimana Pak? Ya bisa aja, Allah Maha Kuasa. Ya kan? Sekarang enggak, Allah ciptakan kita menjadi manusia, makhluk yang terbaik. Alhamdulillah. Walaupun kita hitam Pak, jangan kita lihat masalah dunia ini kepada yang lebih tinggi Pak. Jangan lihat bandingannya artis India Pak ya. Ya kalahlah kita. Tapi lihatlah teman-teman kita di Afrika itu. Ya, saya pernah dulu bergaul dengan orang Afrika itu Pak. Saya suatu ketika bilang kalau saya ini, kalau di negara saya ini orang yang paling hitam, saya bilang. Dia tersinggung ya, petang-petang putih katanya. Ternyata kalau dibandingkan dengan orang Afrika, saya yang paling putih rumahnya Pak. Iya, iya. Artinya memang seperti itu Pak. Jadi yang hitam menurut mereka ya seperti arang itu, betul Pak ya. Iya, cuman giginya aja yang putih gitu. Tapi alhamdulillah Pak ya, walaupun hitam seperti itu, kalau dibandingkan dengan ular ya tentu lebih sempurna itu gitu kan. Iya, ini sehingga kita melihat ya perkara dunia ini memang kepada orang yang rendah lah Pak ya, jangan lihat kepada yang tinggi. Berbeda dengan akhirat sebaliknya. Kemudian kata beliau, bi annahu ta'ala huwal mun'imu ala abidihi, ya, sesungguhnya Allah lah zat yang memberikan nikmat atas seluruh hamba-hambanya, bi ikhrajihim minal adami ilal wujud, ya, dengan mengeluarkan mereka dari keadaan tidak ada. Adam itu artinya tidak ada, pakai ain Pak ya, Adam. Kalau pakai hamzah itu Nabi Adam ya. Ilal wujud, kepada sesuatu yang ada. Ya Allah yang menciptakan kita ini enggak ada dulu Pak. Ya kan? Enggak ada kita sebelumnya, minal adam ya. Dari sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, menjadi sesuatu yang maujud, diadakan, Allah ciptakan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa nikmat penciptaan ini Pak. Allah ciptakan kita menjadi manusia. Wa isbaghihi alaihimun ni'amaz zahirata wal batinah. Kemudian juga Allah telah menyempurnakan atas mereka, yakni atas kita gitu. An-ni'amaz zahirata wal batinah, nikmat-nikmat Allah yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak banyak Pak. Ya, nikmat yang tampak luar biasa. Ya. Yang pertama ya, nikmat matahari. Coba bayangkan kalau nggak ada matahari Pak, ya mati kita ya. Karena matahari itulah salah satu ya sumber kehidupan. Dengan adanya matahari, maka akan terjadilah yang namanya proses penguapan air laut ya. Kan air laut itu menguap kena sinar matahari, kemudian menguap terangkat, dan dengan proses-prosesnya ya kan jadilah air hujan. Ya karena matahari otomatis nggak ada air gitu Pak. Iya, seperti itu. Ini luar biasa sekali Pak ya. Ya, nikmat Allah yang lainnya juga, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat hewan Pak. Kalau nggak ada hewan ya, kita nggak bisa melengkapi kebutuhan protein bagi tubuh kita. Iya, nggak ada hewan Pak, otomatis tumbuhan juga nggak ada. Iya, karena juga tumbuhan itu membutuhkan ya
hewan dan makhluk kan untuk dalam proses fotosintesis itu kan tumbuhan membutuhkan CO2. Kalau hewan termasuk manusia kan dalam proses bernapas mengeluarkan CO2. Tumbuhan sebaliknya, ya membutuhkan karbon dioksida dan tumbuhan itu mengeluarkan oksigen seperti itu. Dari proses oksigen jadilah air. Dia luar biasa, Pak ya. Itu semua adalah bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya yang sangat luar biasa banyak. Itu yang tampak, Pak. Yang enggak tampak ini banyak sekali. Dia enggak tampak tapi ada oksigen. Iya, enggak tampak tapi ada gitu. Sehingga kita semua bisa bernapas. Kalau enggak ada oksigen, Pak, Bapak pergi ke mana, Pak? Ke planet lain misalkan. Itu butuh cadangan oksigen yang banyak. Jangankan ke planet lain, Pak. Nyelam aja Bapak menjadi profesi tukang cari mutiara misalnya, penyelam. Itu butuh oksigen, Pak. Ya kan? Habis oksigen kelampungan kita ya. Iya, bisa mati gitu. Ini luar biasa nikmat Allah ya. Kemudian nikmat Allah yang lainnya, nikmat kesehatan. Walaupun kesehatan ini kan abstrak gitu, enggak konkret. Namun dia ada. Kalau seandainya kita sakit ya, ini tentu kita enggak bisa bekerja, ya, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa beribadah gitu. Kemudian nikmat hidayah, nah ini yang paling luar biasa. Sehingga dengannya kita bisa memeluk agama Allah ini, beragama Islam, agama yang Allah ridhoi ini. Nah, ini luar biasa. Jadi dengan kita melihat nikmat Allah yang banyak ini, maka diharapkan kita bisa ya melaksanakan perintah Allah sehingga kita tergugah hati kita, Pak ya. Iya kan? Untuk mensyukuri nikmat itu. Dengan apa lagi, Pak? Allah enggak butuh uang, kita enggak butuh Allah ya. Kasih doang, Allah enggak butuh. Allah itu ingin kita melaksanakan perintahnya itu saja dan menjauhkan larangannya. Itu saja yang Allah tuntut, Pak. Bagi kita. Dan ibadah yang kita lakukan bukan juga untuk Allah. Allah enggak butuh juga. Allah suruh kita sholat, ternyata pahala sholat itu juga kembali kepada kita juga. Allah suruh kita mentauhidkan Allah, pahala berbuat mengesahkan Allah untuk kita juga. Allah larang kita dari yang haram, dari syirik misalkan, dari zina, itu juga untuk kita. Setiap kita menjauhi syirik kan, kita niatkan karena Allah, kita tidak berbuat syirik, tidak berbuat zina karena Allah, ya maka akan Allah berikan pahala terus kepada kita. Kembalinya kepada kita ini luar biasa, Pak ya. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah sepatutnya beliau itu adalah Ar-Rahmanir Rahim, zat yang Maha Pengasih, zat yang mempunyai rahmat, Dzur Rahmatil Wasi'ah, zat yang mempunyai rahmat yang sangat-sangat luas. Ar-Rahman, ya ini umum sifatnya. Allah pemberi rahmat kasih sayang kepada seluruh makhluknya yang beriman maupun yang kafir. Tapi kalau Ar-Rahim ya, sebagaimana telah kita bahas ya, ini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang, yang memiliki rahmat yang luas. Namun rahmat itu hanya Allah berikan kelak bagi orang-orang yang beriman dan orang yang bertauhid. Orang-orang kafir, munafik ya, tidak mendapat rahmat itu lagi, karena sudah diberikan ketika di dunia dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya, itu sudah kita bahas sebelumnya di tafsir surah Al-Fatihah. Bi an ja'ala lahumul arda firasyan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka, ya untuk kita gitu ya, bumi ini sebagai firasyan, hamparan gitu, Pak. Sesuatu yang terhampar. Sekarang kan ada perdebatan juga apakah bumi itu bulat atau hamparan ya. Yang penting kita yakin yang menciptakannya adalah Allah, udah. Tidak boleh kita memperdebatkan sesuatu yang memang para ulama dahulu, para sahabat, dia tidak ada memperdebatkannya, Pak. Nggak usah kita perdebatkan gitu. Yang penting kita yakin Allah yang menciptakan bumi, mau dia bulat, mau dia hamparan, terserah gitu. Yang penting kita yakin bumi itu ciptaan Allah. Tapi kalau ada bilang bumi itu bukan ciptaan Allah, tercipta sendiri, itu ya masalah besar itu ya. Iya, yang penting kita meyakini bumi itu ciptaan Allah, udah. Ya mau dia bulat, ya mau dia sebesar apa gitu kan, wallahu alam, itu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keimanan kita kan gitu. Nggak ada. Kalau apakah bumi itu kalau bulat ya, lantas ya kita bebas dari dosa kan, enggak juga gitu. Ya. Ini Pak ya, ini banyak juga
yang dulu itu ya, perdebatannya di media sosial terutama ya. Ai mahdan kal firashi muqarraratan muwatta'atan musbatatan birrawasi asyamikhati, yaitu dalam bentuk mahd ya, mahdan dalam bentuk ya sesuatu yang Allah ciptakan, Allah hamparkan, kal firash ya, seperti tikar gitu ya, sesuatu yang bisa kita ya duduk berbaring di atasnya, muqarraratan, kemudian dia Allah kokohkan gitu Pak ya. Allah jadikan bumi itu kokoh sehingga bisa menjadi tempat hunian bagi makhluk-makhluknya, baik dari kalangan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Muwatta'ah ya, muwatta'atan, kemudian bumi itu adalah sesuatu yang bisa dipijak. Itu watta'ah itu artinya memijak itu. Jadi muwatta'ah itu sesuatu yang dipijak. Artinya ya bumi itu bisa ditempati, itu intinya. Ya Pak ya. Musbatah ya, musbatatan, kemudian bumi itu sudah dikokohkan oleh Allah. Jadi bumi ini ada memang pasak-pasaknya Pak. Apa dia? Kelanjutan dari perkataan Imam Ibnu Katsir, birrawasi, rawasi ini sama dengan jabal, gunung ya, dengan gunung-gunung asyamikhot yang tinggi kokoh menjulang. Dan gunung itu ternyata adalah memang ya secara ilmu pengetahuan pun ya, para ahli para ilmuwan sains ya juga mengatakan bahwasanya yang mengokohkan bumi ini apa Pak? Iya, gunung. Bahkan gunung itu ada namanya gunung vulkanik ya, ada tektonik ya. Kalau yang bahkan di dalam laut itu ada gunung juga rupanya Pak. Itulah gunung itulah yang bergeser lempengannya dalam ilmu sains kan, dijadikan apa Pak? Sebab gempa. Kalau ilmu sains kan hanya mempelajari prosesnya, ya kan. Namun proses bergesernya lempeng itu nggak akan mungkin begitu saja gitu ya. Tentu ada yang mengaturnya, ya kan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada yang memerintahkan lempeng itu bergerak. Nggak akan mungkin bergerak aja Pak ya. Seperti mic, nggak mungkin mic ini hidup aja. Tentu ada yang menghidupkannya. Jadi proses alam semesta yang kompleks ini tentu ada zat yang maha luar biasa, yang maha kuasa, yakni Allah yang mengaturnya. Orang tahu bagaimana proses terjadinya hujan ya, bagaimana hujan itu adalah berasal ya dari penguapan air laut ya, oleh cahaya matahari kemudian mengumpal menjadi awan, dari awan menjadi hujan. Tahu orang prosesnya ya. Namun terkadang ya mereka lupa siapakah yang mengatur itu semua, siapakah yang memerintahkan kepada matahari supaya tetap bercahaya. Tentu Allah, ya kan. Siapakah yang menyuruh air itu menguap, memprosesnya? Tentu Allah gitu. Terkadang orang-orang yang ateis itu Pak ya, mereka itu nggak mau mengkait-kaitkan dengan Tuhan gitu. Nauzubillah gitu ya. Jadi yang mereka yang tahu itu yang tampak aja, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Mereka itu hanya yang tahu yang tampak dari kehidupan dunia saja, ya kan. Ilmu teknologi yang tampak saja, padahal kalau mereka menggunakan otak mereka pasti mereka akan menetapkan agar adanya pencipta gitu. Bahkan Albert Einstein aja Pak, meskipun non muslim beliau membantah orang ateis, ya kan, yang mana tingkatan IQ beliau itu sudah melampaui rata-rata, ya kan. Beliau ada termasuk orang yang menentang ateis, dan beliau dengan ilmu pengetahuan fisika yang beliau pelajari itu menetapkan akan adanya pencipta. Artinya secara tauhid rububiyah beliau menetapkan adanya pencipta ya. Namun memang qadarullah ya, yang saya baca beliau katanya beragama Yahudi gitu ya. Ya, meninggal di atas Yahudi. Memang rata-rata orang Yahudi itu memang intelektualnya tinggi gitu Pak ya. Namun terkadang ya tidak digunakan pada tempatnya gitu, sehingga ya sesat juga ujung-ujungnya. Nauzubillahi min zalik. Was-samaa'a binaan wa huwa saqfu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai bangunan naungan bagi bumi. Dan yang dimaksud dengan bina dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa saqfu, dia adalah atap. Saqfu itu artinya atap ya, saqfu, saqfun ya, atap. Jadi bumi itu berfungsi sebagai atapnya, langit itu berfungsi sebagai atapnya bumi gitu, yang menaungi bumi. Nah, ini luar biasa Pak. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat yang lain,
Ini kita lihat ayatnya. Ini memang dalam cetakan yang ini ayat-ayat penguatnya enggak dicantumkan ya, harus kita lihat lagi oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ayat-ayat pendukungnya. Karena ayat Al-Qur'an itu Pak satu sama lain saling mendukung gitu, saling menguatkan ya, saling mentafsirkan gitu. Iya, dalam surah Al-Anbiya ayat 32. Jadi sebagaimana firman Allah yang menegaskan tentang fungsi ini Pak ya. Fungsinya langit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Dan kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang dilindungi gitu Pak ya. Mahfuz itu artinya yang dipelihara, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka orang-orang kafir itu dari ayat-ayatnya Allah mereka berpaling gitu. Jadi dalam ayat ini kata beliau Imam Ibnu Katsir menyokong ya tafsir beliau bahwasanya langit yang dikatakan di sini wasama abinaan ya, langit sebagai atap maksudnya adalah sebagaimana dikuatkan dalam surah Al-Anbiya ini Pak ya. Surah Al-Anbiya ayat 32 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah menciptakan atau menjadikan langit itu sebagai atap yang dipelihara oleh Allah. Artinya memang atap sebagai pemelihara bumi gitu Pak. Yeah. Wahum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka orang-orang kafir dari ayat-ayatnya, yakni dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat syariah ya yang berupa kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ya, orang-orang kafir mu'ridun ya, mereka berpaling ya. Wa anzala lahum minas sama'i ma'an. Dan Allah juga telah menurunkan untuk mereka, untuk kita umat manusia gitu. Apa yang Allah turunkan ya? Ma'an, air. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan air dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, as-sahabu hahuna, yaitu as-sahab. Sahab itu artinya sahabun itu awan ya. Ya memang air hujan itu prosesnya seperti yang telah kita jelaskan ya. Prosesnya memang dari awan yang sudah menghitam ya, yang merupakan bentukan dari air laut yang sudah menguap ya karena sinar matahari. Maka turunlah hujan setelah itu. Namun ya proses-proses yang ada itu tidak luput atau tidak apa nama itu Pak, tidak terjadi serta merta gitu. Namun dia senantiasa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi waqtihi 'inda ihtiyajihim ilaih, ya pada waktunya gitu ya. Jadi air itu Allah turunkan pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Inda ihtiyajihim ilaih, ya ketika mereka yakni kita ya membutuhkan kepada air. Maka air itu Pak terkadang Allah turunkan sebagai nikmat. Ya ketika kita lagi butuh-butuhnya air ya. Misal apalagi petani Pak ya. Ya mungkin lagi membutuhkan air untuk apa? Untuk menyirami tanaman mereka, atau bagi orang-orang yang ingin ya menampung air minum ya mungkin sebelumnya kemarau gitu. Jadi air itu Allah turunkan sebagai nikmat bagi umat manusia. Terkadang Allah ya turunkan air itu sebagai peringatan, terkadang juga apa ya, sehingga terjadilah banjir gitu ya. Walaupun orang ingin bagaimanapun ya berupaya untuk menangkali banjir, kalau Allah menghendaki nggak bisa apa ya.
Begitu buatlah ya dengan sesuai dengan ilmu pengetahuan, buat macam-macam gitu. Namun kalau seandainya Allah menghendaki itu banjir ya banjir ya. Kita hanya bisa berusaha meminimalisir Pak ya, membuat seminimal mungkin gitu. Seperti yang diupayakan oleh Gubernur Jakarta ya, termasuk Gubernur ibu kota kita lah gitu ya. Ya buat apa namanya Pak, yang sumur gitu ya. Itu kan seharusnya harus dihargai lah gitu ya. Bukan kita berbicara di dalam rangka politik kan, bukan baik. Namun kita harus memang menghargai daripada usaha pemerintah kita bisa menghargainya gitu. Jadi kita sebagai umat manusia itu jangan kita lihat yang salahnya saja. Kalau salah banyak apa? Jangankan gubernur kita sendiri yang ngomong ini, kalau yang salahnya yang dicari banyak, ya kan? Karena manusia itu ya adalah ya orang yang nggak luput dengan dosa. Kullu bani Adam khata' gitu kan. Setiap anak Adam itu tentu banyak dosanya, banyak salahnya gitu Pak. Ya bahkan para ahli hikmah mengatakan ya al-insan ya mahalul khata' wan nisyan ya. Al-insan manusia itu adalah mahalul khata'i wan nisyan ya. Tempat yang penuh dengan salah dan lupa gitu. Ini Pak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu memang ya kita senantiasa ya melihat pemimpin kita dari sisi kelebihannya gitu. Fa akhraja lahum bihi min anwa'iz zuru'i was-thimari ma huwa musyahadun. Kemudian Allah mengeluarkan untuk mereka, untuk kita gitu, dengan hujan yang Allah turunkan itu min anwa'iz zuru'i was-thimar, berbagai jenis tanaman gitu Pak ya. Berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan. Tanaman ya, ketika ada air ya, sehingga bumi itu menjadi hidup Pak. Karena air itu Pak bisa menghidupkan bumi yang tadinya gersang. Dengan bumi yang subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah pokok-pokok pohon, sehingga pohon itu berbuah. Ini semua adalah nikmat Allah, ya kan? Itu luar biasa Pak. Sekarang kita makanan pokok apa? Padi Pak. Ini luar biasa padi itu. Kalau Allah tidak turunkan air, nggak ada padi gitu, ya kan? Bagaimana orang bisa menanam padi kalau nggak ada air ya? Kekeringan lah padi mati Pak ya. Ya ini luar biasa Pak ya, nikmat Allah ya. Apa yang kita makan lagi Pak? Lado. Yo, itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kalau seandainya nggak ada air ya, Allah turunkan tentu ya tumbuhan lado itu, pohon lado tidak akan bisa berbuah. Ini luar biasa. Dan buah-buahan ma huwa musyahadun ya, apa yang kita saksikan gitu ya dari nikmat Allah yang luar biasa itu Pak. Iya, rizqan lahum wa li an'amihim, sebagai bentuk rizki untuk mereka. Kembali lagi beliau mengatakan lahum, untuk mereka, termasuk kita umat manusia. Wa li an'amihim, dan untuk hewan ternak mereka, itu semua luar biasa. Kalau nggak ada air Pak, bagi bapak yang peternak apa ya, mungkin punya ternak ayam di rumah, ternak kambing gitu ya, coba bayangkan kita nggak ada air ya, mati juga kambing kita ya. Ini luar biasa ya. Jadi nikmat Allah itu tidak hanya Allah berikan kepada kita, namun juga kepada, kalau kita punya hewan ternak, kepada hewan ternak kita juga gitu. Ini luar biasanya. Kama qarrara hadza fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, sebagaimana Allah telah menetapkan ini, telah menjelaskan tentang perkara nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada para makhluknya, fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, tidak hanya pada satu tempat ya, tidak hanya pada satu ayat dari Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Allah yang lainnya ya, surat-surat yang lainnya yang menjelaskan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak apa ya, yang sangat luar biasa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Tinggal kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita bersyukur ya, maka tidak sia-sia juga Pak. Ya, ada nilai plusnya. Ternyata Allah mengatakan dalam surat lain, dalam surah lain, Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ya, la in syakartum la azidannakum. Ternyata kalau kita bersyukur, berterima kasih ya Pak ya, maka Allah tambah lagi gitu. Itu janji Allah. Nah, jadi syukur itu memang para ulama mengatakan 3 hal. Ada 3 hal baru dikatakan seorang itu bersyukur. Ada 3 komponen dalam syukur itu.
barulah seorang dikatakan bersyukur. Komponen yang pertama adalah hati. Asyukru bil qalb, ya, syukur dengan hati. Bagaimana itu, Pak? Ini sering kami sampaikan, tapi nggak apa-apa lah ya, sebagai murojaah, ya, mengulang lagi kaji-kaji lamo ya. Karena pepatah Minang, Bapak pas jalan diacok dia tampuh ya. Seorang itu hafal jalan itu karena sering dia tempuh. Ya. Bahkan sebagian orang ya walaupun sering nempuh jalan itu lupa juga ya, ada juga ya. Ya apalagi nggak ditempuh, Pak ya. Sedangkan sering saja kita ulang-ulang suatu kaji itu lupa aja, Pak ya. Apalagi tidak sering diulang. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah itu adalah syukur dengan hati. Itu bagaimana, Pak? Kita meyakini bahwasanya seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita rasakan itu satu-satunya bersumber dari Allah itu. Jadi sehingga kita nggak lupa sama Allah. Terkadang dalam praktek kehidupan, Pak, apalagi orang ya, Pak ya, ini rata-rata, Pak ya, kebanyakan, bukan semuanya, Pak ya, kebanyakan orang yang banyak punya uang ya. Makanya ada pepatah di tengah-tengah masyarakat, sudah lupa kulit dengan kacang. Terbalik, Pak ya, kacang dengan kulit. Iya, iya. Terkadang ada ungkapan seperti ini, Pak ya. Alhamdulillah, apa nama itu, nggak ada terkadang alhamdulillah ya. Ya saya sekarang itu dapat sukses ya itu ya karena usaha saya sendiri. Terkadang lupa sama orang tuanya, Pak. Iya. Padahal bagaimana dia usahanya sendiri, bagaimana gitu ya. Yang ngasih nikmat itu Allah, lupa kepada Allah gitu. Nah, ini bentuk kurangnya bersyukur gitu, Pak. Jadi syukur dengan hati itu bagaimana, Pak? Kita meyakini bahwasanya seluruh nikmat yang kita dapatkan berasal dari Allah. Kemudian syukur lisan. Syukur lisan itu, Pak, kita ya memuji Allah yang telah memberikan nikmat, kemudian berterima kasih. Puji Allah dulu, Pak. Alhamdulillah ya. Dengan karunia Allah yang banyak itu, alhamdulillah, Pak ya. Saya bisa sekarang ini menjadi sarjana misalnya, atau menjadi seorang yang sukses. Kemudian baru kita sebutkan jasa orang. Nggak boleh pula kita lupa jasa orang. Itulah pepatah tadi, Pak ya, lupa kulit dengan kacang gitu ya. Iya. Karena Nabi kita telah mengatakan, telah bersabda, Pak ya, la yadhkurullah, la yashkurullah. Seorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah malam yashkurin nas, kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita wajib, Pak, kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya kita ingat jasanya gitu. Maka waktu saya dengar pengajian di Padang itu, Pak, ada kata buya kami di kampung dahulu itu, ada dua hal yang harus kita ingat, dua hal yang kita lupakan. Itu bagus juga, Pak. Ya kalau kita lihat itu nggak bertentangan, bahkan itu sesuai dengan perintah Allah gitu ya, Pak ya, dengan sunnah Rasul. Apa yang harus kita ingat itu, Pak? Kebaikan orang sama kita. Kemudian yang kita ingat yang kedua apa, Pak? Kesalahan kita sama orang. Kalau kita selalu ingat kebaikan orang, insya Allah kita akan menjadi orang yang nggak sombong, Pak ya. Selalu berterima kasih kepada orang lain, tahu akan kebaikan orang. Kemudian yang kita ingat apa? Kesalahan kita sama orang. Nah, sekarang orang kan terbalik, Pak ya. Yang diingat salah orang, ya itu. Kemudian yang diingat apa jasa kita aja. Padahal yang harus kita lupakan dua, Pak ya. Apa itu, Pak? Kesalahan orang sama kita. Misalkan ada orang salah sama kita sehingga kita nggak dendam gitu, Pak. Kemudian kebaikan kita sama orang sehingga kita nggak sombong. Ya petang-petang kita memang berbuat baik, yang kita ingat kebaikan kita, baik-baik ya. Nah, sehingga Bapak yang kita baca itu saja. Sehingga apa? Sehingga membuat orang itu terkadang marah sesama kita dan terjadi konflik gitu. Ini luar biasa gitu ya. Dan nasihat itu, Pak ya. Dua hal yang kita ingat dan dua hal yang kita lupakan. Jadi kebaikan orang sama kita itu harus kita ingat, dan kesalahan kita sama orang itu yang kita ingat. Kemudian yang kita lupakan adalah ya kebaikan kita sama orang dan kesalahan orang sama kita. Kalau kita ini kan itu masya Allah. Kemudian kembali kita kepada syukur, Pak ya. Jadi syukur yang kedua itu syukur dengan lisan, yaitu kita selalu memuji Allah. Kemudian berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian syukur yang ketiga, ini intinya, Pak ya.
Di samping dengan hati, lisan, kemudian yang ketiga, seseorang itu menggunakan nikmat Allah itu dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan dia nikmat sehat, Pak. Dia gunakan ya sehatnya untuk bertakwa. Ini sebagian orang waktu sehat digunakan untuk bermaksiat, nauzubillah. Maka tidaklah dia dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Berikan nikmat harta, Pak ya. Dia gunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini kalau ada pada diri seseorang barulah dikatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu, Pak ya? Ya, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita di malam hari ini. Ya, kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.